Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saham oleh Hanifah Sifah, kelas 12 BKPPS Kuliah Al-Mu'ayyad Al-Maliki. Pada kesempatan ini saya ingin memenuhi tugas ekonomi yang diberikan Kak Ibu dengan judul saham. Selamat menikmati materi dari saya. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang memiliki peran sentral dalam dunia investasi dan pasar keuangan. Kepemilikan saham bukan sekedar berupa dokumen, tapi juga mencakup hak-hak dan kewajiban yang mendalam dalam struktur perusahaan. Saham dapat menciptakan peluang bagi pemiliknya untuk turut serta dalam pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. 7 jenis kategori saham. 1. Blue chip stock. Jenis saham yang juga disebut dengan saham lapis 1 ini merupakan kategori saham yang paling disenangi oleh para investor, terutama investor pemula. Hal ini karena jenis saham ini terbilang aman namun tetap dapat memberikan hasil yang maksimal. Saham blue chip merupakan jenis saham dengan kapitalisasi pasar yang besar di atas 10 triliun. Pembagian hasil dari saham ini juga terbilang stabil dan konsisten. Tidak mengherankan karena jenis saham yang juga disebut LQ45 ini dikeluarkan oleh perusahaan bereputasi tinggi. 2. Growth stock. Growth stock alias saham berkembang merupakan saham yang sekilas mirip dengan blue chip stock. Hal ini karena tingkat pertumbuhan pendapatan yang cenderung tinggi serta dikenal dengan perusahaan yang mempunyai reputasi baik. Umumnya kategori saham ini juga masih terbagi dalam 2 jenis, yaitu well-known yang merupakan saham dari badan usaha para petinggi, serta lesser known yang merupakan saham-saham growth stock dari perusahaan yang terbilang masih kurang populer. 3. Dividend stock. Saham dividen merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham kepada para investor. Saham ini dapat meningkatkan jumlah lembar saham dengan diimbangi turunnya harga saham. Dengan proporsi yang sama, saham ini mengakibatkan kekayaan investor tetap. Pada kategori saham yang satu ini, investor akan mendapat peningkatan pada jumlah sahamnya. Akan tetapi, jika pembagian dividen dilakukan karena adanya faktor lain, maka penambahan jumlah lembar saham akan berpengaruh terhadap harga pasar saham tersebut. 4. Defensive stock merupakan contoh saham yang berasal dari emiten dengan bidang kerja yang meliputi industri harian yang digunakan masyarakat. Saham ini bahkan cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi resesi karena daya beli untuk produk perusahaan tersebut cenderung stabil setiap harinya. Umumnya, saham ini berasal dari perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat dengan permintaan pasar yang stabil. Hal ini menjadikan defensive stock juga kerap disebut sebagai saham non-cyclical. 5. Cyclical stock alias saham cyclical merupakan saham perusahaan yang penjualan dan harga sahamnya sangat tergantung dengan kondisi ekonomi atau siklus bisnis saat ini. Apabila kondisi ekonomi melambat, maka harga saham cenderung turun. Jika ekonomi membaik, maka harga saham akan naik. Hal ini dikarenakan saham cyclical seringkali berasal dari sektor-sektor yang rentan dengan perubahan kondisi ekonomi. Adapun contoh saham yang dimaksud seperti dari sektor otomotif, properti hingga sektor energi. 6. Spekulatif stock. Saham spekulatif merupakan jenis saham dengan hasil yang tinggi namun tidak konsisten dari satu waktu ke waktu tertentu. Buat smart couple yang memiliki profil resiko high grades, jenis saham yang satu ini cenderung lebih cocok untuk dimiliki. Saham jenis ini bahkan banyak diperjualbelikan di bursa, hal yang cukup wajar mengingat potensinya juga cukup besar. Akan tetapi, pergerakannya terbilang fluktuatif dan sulit ditebak sehingga harus berhati-hati saat memilih jenis saham tersebut.
7. Income stock. Jenis saham yang satu ini juga wajib untuk Smart People ketahui dikarenakan income stock menjadi saham emiten yang selalu membayarkan dividen lebih besar dari dividen rata-rata di tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pendapatan pemilik saham akan semakin meningkat meskipun hasilnya besar, tentunya sebanding dengan resiko yang ditanggung. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat sehingga Smart People dapat mengelola saham agar tidak mengalami kerugian yang berarti. Dari berbagai kategori saham di atas, tentunya penting untuk memilih jenis saham mana yang cocok sesuai tingkat profil resiko maupun kebutuhan Smart People. Untuk lebih memaksimalkan hasil investasi, Smart People juga memerlukan aplikasi investasi yang tepat. Adapun kelebihan saham biasanya memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya dalam jangka panjang. Beberapa saham memberikan dividen yang dapat meredam penurunan harga saham, memberikan penghasilan tambahan, atau digunakan untuk membeli lebih banyak saham. Dan adapun kontra saham, harga saham bisa naik dan turun drastis dan tidak ada jaminan pengembalian. 7 jenis resiko investasi saham. 1. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi saat saham sulit dijual atau dibeli tanpa mempengaruhi harga pasar. Hal tersebut terjadi karena kurangnya minat dari investor atau keterbatasan likuiditas terhadap beberapa saham. Dampak dari risiko investasi saham satu ini bisa terjadi penurunan harga jual. Jika jumlah pembeli terbatas, hal tersebut memungkinkan investor menjual saham dengan harga lebih rendah dari yang diharapkan. 2. Resiko forced delisting. Resiko forced delisting adalah situasi di mana perusahaan dipaksa untuk menghapus sahamnya dari bursa. Terdapat beberapa penyebab dari resiko investasi saham forced delisting seperti kinerja keuangan yang buruk, laporan keuangan tidak akurat, dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. 3. Resiko capital loss. Resiko capital loss adalah kerugian yang bisa terjadi ketika nilai saham menurun dari harga beli. Resiko ini berhubungan dengan fluktuasi saham yang dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, hingga berita ekonomi. Resiko investasi capital loss bisa berdampak pada kerugian finansial, nilai portofolio, dan psikologis investor untuk mengambil keputusan investasi di masa depan. 4. Resiko pasar atau systematic risk. Resiko pasar pada investasi saham merujuk pada fluktuasi harga saham yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Resiko ini mempengaruhi seluruh pasar saham karena faktor eksternal dan tidak dapat dihindari. Resiko investasi saham ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi yang fluktuatif, perubahan suku bangsa, sentimen investor, dan juga peristiwa politik. Mengatasi resiko pasar, bisa investor lakukan dengan diversifikasi portofolio dan juga melakukan investasi jangka panjang. 5. Resiko tidak sistematis. Resiko tidak sistematis dalam investasi saham adalah resiko yang bersifat spesifik bagi suatu perusahaan, dan hal tersebut tidak berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar saham secara keseluruhan. Resiko tidak sistematis dalam investasi saham bisa berupa kebangkrutan, likuiditas perusahaan. Resiko investasi saham ini merupakan resiko yang dapat dikelola dengan diversifikasi portofolio dan melakukan analisis yang cermat. 6. Resiko inflasi. Resiko inflasi dalam investasi saham adalah potensi penurunan daya beli akibat dari kenaikan tingkat inflasi. Inflasi adalah fenomena harga barang dan jasa secara umum meningkat dalam waktu tertentu. Dampak resiko inflasi terhadap investasi saham antara lain penurunan nilai real, pendapatan dividen, juga berpengaruh terhadap kinerja pasar saham. 7. Resiko kebangkrutan. Resiko kebangkrutan dalam investasi saham adalah potensi perusahaan tidak dapat membayar hutang atau memenuhi kewajiban keuangannya.
Resiko investasi saham ini dapat berdampak negatif pada nilai saham dan berpotensi menyebabkan kehilangan sebagian atau seluruh saham yang diinvestasikan. Resiko kebangkrutan bisa disebabkan kinerja perusahaan buruk, manajemen perusahaan yang tidak efisien, hutang berlebihan, atau persaingan industri. 7 cara jual beli saham. 1. Pilih perusahaan sekuritas. 2. Buka rekening dana nasabah. 3. Teliti saham yang ingin Anda beli. 4. Tentukan berapa banyak saham yang akan dibeli. 5. Pantau pergerakan pasar saham. 6. Ketahui kapan waktu membeli saham. 7. Ketahui kapan waktu tepat menjual saham. 7 alasan seseorang untuk membeli saham. 1. Imbal hasil jangka panjang dan paling tinggi di antara jenis investasi lain. 2. Saham adalah aset yang produktif untuk menambah penghasilan. 3. Memiliki resiko rendah, bisa diwariskan. 5. Dijamin aman sekalipun pemula. 6. Urusan pajak sederhana. 7. Transaksi saham kini makin mudah. 3. Keuntungan investasi saham. 1. Mendapatkan potensi capital gain. 2. Mendapatkan dividen saham. 3. Berinvestasi secara fleksibel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you for watching.